Saya berharap medianya itu Bapak Ibu guru kalau dalam bentuk video, tapi kalau bisa juga dalam bentuk alat peraganya itu Bapak Ibu guru. Supaya kalau seandainya pas hari hanya tidak bisa dijalankan videonya, Bapak Ibu guru tidak kewalahan. Jangan sampai gugupnya melanda lagi, tidak jadi jalan pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya ingatkan Bapak dosen, saya kembalikan supaya bisa tambah satu lagi Bapak atau satu lagi boleh. Yang berikut silakan Bapak Ibu guru ya, Ibu guru, Ibu siapa nih tadi? Saya. Tidak salah. Ya. Bu siapa nih? Ya silakan Bu guru. Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak dosen, Ibu guru Pamong, juga rekan-rekan semuanya. Pada hari ini saya akan mencoba melaksanakan peer teaching, adapun skenario pembelajarannya sesuai dengan RPP daring saya, yaitu kelas 4. Jadi ibu-ibu semuanya menjadi anak-anak saya di kelas 4. Mudah-mudahan tidak ada kendala, panas dingin sih lumayan. Amin. Baiklah, kita mulai saja. Sebentar, langsung saya share screen saja. Apakah sudah nampak teman-teman semuanya? Sudah Bu. Ya, kasih besar sedikit Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah bisa bergabung di Google Meet dengan link yang sudah Ibu bagikan tadi melalui WA ya. Mudah-mudahan kabar kalian hari ini semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Kita mengingat, kita belajar daring ini karena sedang wabah corona. Jadi Ibu ingatkan kalian untuk tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa kalian selalu melaksanakan 5M ya anak-anak. Apa saja? Ya Bu. Pakai masker. Iya betul. Apalagi Tangan. Iya Bu. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan Bu. Menjauhi kerumunan. Apalagi jaga jarak dan membatasi. Jadi itu yang harus kalian perhatikan ketika kalian belajar di rumah. Ibu tidak lupa juga selamat pagi buat bunda-bunda yang mendampingi putra-putrinya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak stres mendampingi putra-putrinya ya. Kalau ada yang nakal cubit aja mama di rumah ya. Untuk selanjutnya sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, silakan salah seorang di antara kalian untuk memimpin membacakan doa. Yo, Ibu tunjuk sama Yuyun lah. Silakan Yuyun membacakan doa untuk memimpinnya. Iya Bu. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sama-sama. Yuyun. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang menghilang dari layar Ibu? Apa? Ada Ibu. Nggak hadir dia Bu. Ya Bu. Iya. Oh iya, izinnya ada ya. Tadi sudah izin, katanya mau 10 hari ini. Iya Bu.
Sri mana Sri? Sri nggak ada. Sri Ada nggak? di layar saya. Ada. Oh ada ya, maaf Sri. Anak-anak, Sri pada lagi hari jangan ini keluar. Ibu akan berikan materi Tadi tentang tunggu bahasa dulu, Indonesia Ibu. dan PPKN ya. Melanjutkan pembelajaran kemarin, masih mengenai pendapat tentang tokoh dalam sebuah cerita, juga dalam kaitannya dengan pengamalan sila-sila Pancasila, yaitu sila kedua. Apa sih tujuan yang ingin kalian capai, yang Ibu harapkan pada hari ini? Yaitu kalian diantaranya bisa menyebutkan sifat-sifat tokoh yang baik dalam cerita tersebut. Kalian bisa mencontohnya, ya, karena sifat-sifat yang akan dimunculkan di sini tentunya harus yang berkaitan atau berkesesuaian dengan makna-makna Pancasila. Jadi hari ini Ibu harapkan kalian menjadi lebih baik dalam menjaga sikap. Jangan seperti yang kemarin-kemarin, Nopiar sama Sri lagi belajar aja berantem. Emang dia mah Bu biang Ibu rusuh. nggak mau. Ibu nggak mau hari itu kejadian kemarin kembali lagi, ya Sri ya. Iya, Bu. Nopiar Enggak, jangan Bu. kan? Nopinya Iya, Bu. jahat, Enggak Bu. lagi, Bu. Cubit-cubit terus. Enggak lagi, Bu. Oke. Nah, anak-anak, supaya kita lebih semangat karena tadi yang Ibu bahas masih mengenai sila-sila Pancasila, yuk kita sama-sama menyanyikan Garuda Pancasila. Nah, Ibu ingatkan kepada kalian, lagu Garuda Pancasila ini adalah lagu yang temponya cepat, sama dengan Mars ya. Jadi kalau menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini kalian jangan lemas, tapi harus dengan penuh semangat. Iya betul, Garuda Pancasila, jangan Garuda Pancasila ya. Nantinya kamu ngantuk Berdiri ya, maunya, ya, Bu, sayang? baru tegas, Bu. Iya berdiri sambil Iya, tangannya Bu. itu mengepal, sambil bergerak-gerak supaya menyanyikannya dengan penuh semangat. Ya anak-anak, kita bunyikan semua mikrofonnya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama dengan penuh semangat. Ayo, satu, dua, Semangat, Bu. Terima kasih anak-anak, kalian masih tetap semangat akibat dari sarapan yang kalian makan tadi pagi. Jadi kalian kelihatannya semangat. Oke anak-anak, kenapa Ibu suruh menyanyikan kalian itu lagu Pancasila? Ya supaya kalian bersemangat dan tetap mencintai lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila, dan dasar negara kitanya yaitu anak. Pelajaran kemarin Ibu sudah menyampaikan kepada kalian tentang unsur intrinsik sebuah cerita. Apakah kalian masih ingat apa sih unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerita? Coba siapa yang bisa? Satu apa? Masih ingat nggak? Nggak ingat lagi, Bu. Lupa Bu, tadi Mama belajar. Kan kita sudah belajar kemarin itu tentang unsur intrinsik sebuah cerita, diantaranya ada tema, latar, alur, tokoh, amanat. Nah itu merupakan unsur-unsur intrinsik atau unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah cerita. Juga
kita kemarin sudah belajar mengenai makna Pancasila sila pertama ya, karena sekarang kita akan mempelajari tentang salah satu unsur intrinsik dari sebuah cerita, yaitu tentang tokoh. Kemudian cerita selanjutnya pelajaran selanjutnya itu tentang sila kedua dari Pancasila. Nah, itu yang akan kita ajarkan pada hari ini. Coba, Ibu punya gambar nih buat kalian, mau lihat apa enggak? Mau, Bu. Mau, Bu. Mau Ibu. Nah, Mau Bu. udah dilihat gambarnya? Mau Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Ayo coba. Ini gambar dokter ya Bu. Saya besarnya mau jadi dokter Ibu Bu. Sri, cita-cita kamu tercapai. Ayo, siapa lagi yang mau jadi dokter? Saya dukun kampung, Bu. Ya nggak apa-apa. Kalian meskipun dukun kampung, nanti kalian berdedikasi untuk kesejahteraan warga di kampungnya. Itu cita-cita Saya yang ingin bagus jadi ini. guru, Bu. Doakan. Oh boleh, itu adalah jenis-jenis pekerjaan yang sangat mulia ya anak-anak. Ini adalah dokter Yuyun, ini adalah dokter Ena Ervika, dan ini adalah dokter Amin. Bu, yang tidur siapa, Bu? dokter Iwan yang sedang mengobati pasien yang menjadi dokter apa? Dia nanyain yang tidur siapa itu masa? Itu yang Oh, tidur iya. kakeknya Novian. Iya, Bu. Bukan, Bu. Itu kakeknya Jahida, Bu. Siapa ya? Iya, kakeknya. Oh iya, siapapun dia, Nopian harus mengobatinya tanpa memilah-milah siapa yang akan diobatinya. Itu pasien, Bu. Ya, yang penting. Pasien? Ya. Ota mau jadi Tidak Bu, dokter? saya mau jadi guru Bu. Iya, mau jadi dokter, mau jadi guru, itu semuanya merupakan pekerjaan yang tugasnya sangat mulia anak-anak ya. Ibu dukung. Semoga cita-cita kalian tercapai. Nah, anak-anak, Ibu punya video nih satu lagi. Kalian mau lihat apa enggak? Mau dong. Video apa Mau, Bu. Ngantuk ya, karena video ini menurut Ibu sangat bagus dan sangat inspiratif. Mudah-mudahan videonya nggak ngadap ya, Ya Bu, ayo Bu anak-anak. mulai aja Bu. Iya, kalau kemarin Oh enggak, dokter Bu. gila. Bukan nasi goreng gila aja anak-anak sekarang, dokter pun ada Sebenarnya ya. kayaknya Bu nih. Oke. Sudah kelihatan adalah simak ya. Udah mulai Bu, besarin dong Bu layarnya. Ini suaranya mana? Kedengeran nggak? Kurang jelas. Bentar ya. Ibu suaranya kurang deh. Iya. Kedengeran ya? Yang Pasti menarik nih. Pak Nopi sama Rizky Andi tutup mikrofonnya supaya kedengaran ini.
sebentar ya, sebentar anak-anak. Loading. Bahkan mengoperasi pasien di atas lautan. Lantas siapa sebenarnya sosok Dr. Lee Darmawan ini? Dr. Lee Agustinus Darmawan lahir di Kota Padang 16 April 1946. Ia Wah, loading nih. keluarga yang pernah punya pengalaman pahit sewaktu kecil. Adiknya meninggal akibat disentri karena masih sedikit akses kesehatan di Sumatera. Ibunya juga harus berjuang menghidupi Lee dan adik-adiknya setelah sang ayah meninggal. Dari pengalaman inilah, Dr. Lee bercita-cita menjadi seorang dokter. Ia sempat ditertawakan oleh teman-temannya karena cita-citanya dianggap tidak sesuai dengan kondisi perekonomian keluarganya. Namun Dr. Lee tidak menyerah. Ia selalu mencontoh perjuangan keras ibunya yang tak pernah putus asa dalam menghadapi sesuatu. Saat lulus SMA, Lee berkali-kali mendaftar ke fakultas kedokteran yang ada di Pulau Jawa. Namun berkali-kali juga Lee tak pernah diterima. Kesempatan kuliah akhirnya datang saat ia diterima di fakultas kedokteran Universitas Republika atau UNESCA. Sayangnya, Lee tak bisa melanjutkan kuliah karena kampusnya dihancurkan massa setelah situasi politik yang cukup memanas di kala itu. Kejadian ini sama sekali tidak menyurutkan cita-cita Lee menjadi dokter. Ia bekerja serabutan untuk mengumpulkan uang demi berangkat sekolah ke Jerman. Di usia 21 tahun, Lee diterima di Fakultas Kedokteran Frick University di Berlin Barat. Untuk membiayai kuliah dan kehidupannya, Lee bekerja sebagai kuli bongkar buat barang dan juga bekerja di panti jompo. Uang hasil kerjanya ini juga Lee gunakan untuk membiayai sekolah adik-adiknya. Kesibukannya ini tak lantas membuat Lee minim prestasi. Lee berhasil mendapat beasiswa. Ia meneruskan pendidikannya selama 10 tahun hingga mendapat gelar PhD di Frick University di Berlin. Ia berhasil lulus 4 spesialisasi, yaitu ahli bedah umum, ahli bedah toraks, ahli bedah jantung, dan ahli bedah pembuluh darah. Cita-cita masa kerjanya kini sudah tercapai. Memiliki kondisi yang mapan di Jerman tidak membuat Dr. Lee melupakan mimpi awalnya untuk menolong banyak orang dengan profesinya sebagai dokter. Ia selalu ingat pesan ini, kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil atau orang miskin. Mungkin mereka membayar kamu berapapun, tetapi diam-diam mereka menangis di rumah karena tidak punya uang untuk membeli beras. Alasan inilah yang membuat dirinya memutuskan untuk mengabdikan diri kepada kemanusiaan. Dr. Lee memboyong anak istrinya pulang ke Indonesia dan memulai karirnya sebagai dokter dari nol. Ia bekerja tanpa pamrih, bahkan tanpa mengharapkan bayaran di lokasi-lokasi terpencil di Indonesia. Di tahun 2009, Lee bersama Lisa Suroso mendirikan Dr. Share, Yayasan Dokter Peduli, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pelayanan kesehatan medis dan bantuan kemanusiaan. Ia bersama dokter-dokter muda dan relawan berkunjung dari satu daerah ke daerah lain yang berada di lokasi terpencil untuk memeriksa dan mengobati warga setempat yang sakit. Bersama Dr. Share, Dr. Lee mendirikan rumah sakit apung pertama milik swasta di Indonesia pada tahun 2013. Ide ini ia dapatkan saat Dr. Share tengah melakukan pelayanan medis gratis di Langgul, Kei Kecil, Maluku Utara. Dr. Lee tiba-tiba didatangi seorang ibu yang membawa anak perempuannya dalam keadaan usus terjepit. Keduanya telah berlayar selama 3 hari 2 malam. Padahal penanganan seorang dengan usus terjepit harus dioperasi
Suara hilang, Bu. Bu Ii. Oh iya, Halo, saya Ibu kira Ii. saya doang yang nggak dengar. Halo Ibu. Di-unmute oleh Bu Ii. Bu Ii mic-nya kepencet kayaknya ya. Iya. Iya, kepencet ya. Ya. Bentar. Kepedulian adalah semangat hidup. Sudah kedengaran anak-anak? Mereka itu tetap bertahan dalam Ada suaranya, Bu. apa yang mereka jalani. Ada kekuatan yang tersembunyi yang membuat mereka bertahan sehingga bisa menularkan pada orang lain di sekitarnya. Tentunya bukan materi yang mendorong para bijak tersebut untuk bersikap dan bertindak demikian, tetapi mereka menjadikan pengambilan pada sesama sebagai jalan hidup mereka. Ada keyakinan yang menumbuhkan sikap dan perilaku mereka. Mereka termotivasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang kemudian kebahagiaan tersembunyi bagi mereka. Peduli ada sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Ketika ia melihat suatu keadaan tertentu, ketika ia menyaksikan kondisi masyarakat, maka dirinya akan tergerak melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan ini diharapkan dapat memperbaiki atau membantu kondisi di sekitarnya. Sikap peduli adalah sikap keterpanggilan untuk membantu mereka yang lemah, miskin, membantu mengatasi penderitaan dan kesulitan yang dihadapi orang lain. Orang-orang peduli adalah orang-orang yang tidak bisa tinggal diam menyaksikan penderitaan orang lain. Sikap peduli adalah sikap yang terpanggil untuk mengajak dan mengingatkan orang-orang kaya yang selama ini lalai terhadap penderitaan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Mari kita miliki hidup yang peduli pada orang lain. Kalau dokter ini bisa, Anda juga pasti bisa. Sukses pada semua. Ya. Itu anak-anak video yang sudah Ibu bagikan pada kalian. Bagaimana setelah kalian menonton video ini, apa yang kalian rasakan, atau mungkin ada juga pendapat yang kalian akan sampaikan kepada Ibu pada kesempatan ini. Ayo anak-anak, siapa silahkan. Walaupun tidak begitu jelas. Ibu, saya Kurang jelas ya anak-anak tadi ya suaranya ya. Iya Bu, kalau saya nggak kedengaran. Saya dengar Ibu. Berusaha dengar suaranya Ibu, tapi berusaha dengar. Ya walaupun kecil, tapi sempat nangkep di awal-awal itu kayaknya nih dokter nih tadinya nggak mungkin karena ekonominya kurang gitu ya Bu ya, untuk jadi dokter nggak mungkin, tapi Iya. akhirnya bisa tercapai gitu. Benar, betul nggak Bu begitu? Nah, iya betul Yun, betul sekali. Jadi di sini bisa menjadi gambaran juga ya buat kita anak-anak bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin jika kalian bersemangat dan terus punya keinginan yang kuat untuk mengejar cita-cita tersebut. Ya, itu adalah sekilas tentang Dokter Lee anak-anak. Iya, Nah, untuk hebat. pembelajaran hari ini kita akan melaksanakan kerja kelompok anak-anak ya. Ibu akan membagikan LKVD-nya di WA. Kemudian Ibu juga sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok ya anak-anak. Jadi Ibu tolong perhatikan kelompok 1 adalah Yuyun dan Oh, Jahidah ya. Jahidah itu Kemudian yang kedua kelompoknya adalah Sarlota sama Iya, Bu. Sahabi ya. Ya, Yang ketiga adalah kelompoknya Sutini sama Erna Evita. Kelompok 4 Andi Iya, Bu. Rizky sama Rohma, dan kelompok kelimanya adalah Iya, Bu. Asri ya. Iya Bu.
Iya, Bu. Ibu harapkan Ibu mau perjanjian dulu nih sebelum Iya, kita iya, Bu. melaksanakan kerja kelompok. Ibu nggak mau seperti kejadian kemarin-kemarin disuruh kerja kelompok ada yang kabur, ya. Kemudian ada juga yang tidak selesai dalam waktu yang sudah Ibu tentukan. Jadi kita di sini, ya. Bu. Saya nggak mau lagi satu kelompok sama Sri, Bu. Musuh Nggak, Bu. buyutan dia, Bu. Saya tadi sebenarnya mau bilang sama Nopi juga nggak mau dari tadi itu, Bu. Habis Nopinya nakal, Bu. Kayak Tom and Jerry mereka, Bu. Nah, iya. Kemarin kan Nopi sama Sri bermasalah tuh, makanya hari ini Ibu satukan Iya, Bu, lagi. itu saja, Bu. Ibu hari ini mau Tambah besar masalahnya, Bu. Biar Ya, cakar-cakaran. supaya kalian bisa akur, ya. Jangan Nggak main mau, kabur-kaburan. Jadi di sini, ayo Sri, nanti biarnya kalau nakal ntar mamahnya suruh cubit, ya. Nah, jadi pada hari Kalau ini enggak suruh saja dulu, Bu. Bu, boleh enggak? Suruh saja dulu Nopinya nyanyi burung kakak tua, baru saya mau sama dia. pokoknya nanti kita kasih hukuman kalau Nopiar nakal, kita suruh nyanyi Ayo. burung kakak tua. Ya, gimana? Setuju. Gimana ya? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Iya betul, nanti Novia denger ya, ingat kan, nanti kalau nyanyi burung kakak tua sambil joget. Iya, Bu. Jadi, Bu. Ayo, joget. Iya, Bu. Iya, jadi hari ini karena kita akan berdiskusi kelompok, pertama kalian harus disiplin ketika Ibu meminta kalian untuk segera mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedua adalah tentunya dalam diskusi ini kalian harus saling menghargai antar anggota kelompoknya, ya. Nah, itu adalah kesepakatan-kesepakatan yang akan Ibu buat dulu sebelum kita melaksanakan kerja kelompok. Oke, anak-anak. Sekarang Ibu membagikan LKPD-nya melalui WA kamu masing-masing. Kalian buka ya. Nah, di situ ada bacaan yang harus kalian baca terlebih dahulu, yaitu hebatnya dokter kami. Nah, ini mirip sama cerita yang telah Ibu sajikan tadi tentang Dokter Lee. Nah, hanya di sini beda namanya ya. Di sini adalah Dokter Rana. Nah, kemudian nanti silakan kalian baca per paragrafnya masing-masing. Setelah itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, diskusikan dengan teman kalian di kelompoknya masing-masing. Nanti setelah itu kalian baru mempresentasikan hasil diskusi kalian melalui Google Meet ini. Tentunya dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Gimana anak-anak, sudah paham? Kalian Sudah, harus Bu. tetap semangat ya. Iya, Bu. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami ketika melaksanakan kerja kelompok, kalian boleh bertanya langsung sama Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk kalian mengerjakan soal-soal sesuai yang ada di LKPD-nya. Yuk mulai. Ya, Bu. Sepuluh menit sudah selesai anak-anak. Apakah kalian sudah selesai? Sudah, Sri. Bu. Apakah Nopiar masih mengganggu kamu, Sri? Tadi saya ancam aja, Bu, kalau ganggu nyanyi burung loh. Iya, sesuai janjinya ya. Gimana kelompoknya Ota udah selesai belum? Iya, Sudah, kelompoknya Bu. Roma sudah selesai. Kalian masih semangat Sudah, nggak Bu. kalau lemes-lemes amat? Sudah. Banyak makan tadi tuh, Bu, nggak mungkin sarapan tuh. Karena tadi sesuai tagihan yang PD-nya itu ada 5 pertanyaan. Nah, dan Ibu membagi kalian menjadi 5 kelompok.
Maka yang harus kalian presentasikan itu per nomor saja ya. Untuk kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, dan seterusnya sampai dengan nomor 5 adalah kelompok 5. Anak-anak bagaimana, sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Sekarang silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil jawaban dari bacaan tadi dokter, hebatnya dokter kami. Silakan. Kelompok 1 adalah Yuyun dan Jahidah. Untuk pertanyaannya, apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Ayo silakan Yuyun dan Jahidah, apa jawabannya? Silakan kalian presentasikan. 1. Aktif membina para remaja dan keluarga muda. Iya, betul. Tadi di sana di dalam bacaan Dokter Rana itu yang pertama adalah mendekati para remajanya sehingga mengajak mereka untuk aktif. Ayo, apa lagi? Memberikan penyuluhan. Kepada siapa memberikan penyuluhannya, Jahidah? Kepada warga desa. Kepada warga sekitarnya. Tentang pentingnya mencuci tangan, tentang memasak air, tentang pola makan sehat dan imunisasi. Iya, betul sekali untuk jawaban Yuyun dan Jahidah untuk kelompok 1. Jadi Ibu rangkum dari jawaban yang Yuyun dan Jahidah ungkapkan sebagai hasil presentasi kelompok 1, yaitu pertama, Dokteran aktif ya, Dokter Rana itu aktif membina para remaja dan keluarga muda. Selanjutnya, Dokter Rana memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Yang selanjutnya, Dokter Rana juga membuka praktik di Balai Kesehatan Desa ya. Nggak mau dibayar beliau itu. Jadi Gratis tuh, Bu. Jadi dibayarnya pakai sampah, Erna. Iya. Ya, Dokter Rana. Dibayarnya pakai sampah nggak apa-apa, yang bisa dijual kembali atau bisa nanti hasilnya itu dimanfaatkan untuk masyarakat sekitarnya. Jadi misalkan ada plastik botol bekas minum, boleh dikumpulkan, ada kertas koran. Jadi Dokter Rana menerima pembayaran pengobatannya itu dengan sampah yang bisa dikelola. Begitu anak-anak. Mungkin kalian juga sudah baca ya di bacaan yang sudah Ibu bagikan tadi. Ada pendapat lain anak-anak untuk menanggapi hasil presentasi kelompok 1 Yuyun dan Jahidah ini? Ayo silakan. Pas, Ibu. Tidak ada? Nah, sekarang lanjut ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 adalah Sarlota dan Sahaki dengan pertanyaannya, mengapa Dokter Rana itu melakukan itu? Maksudnya melakukan yang hal tadi disebutkan di nomor 1. Iya, Ibu. Untuk nomor 2, pendapat saya dengan Sahaki itu karena Dokter Rana mengetahui alasan kalau masyarakat takut berobat karena biaya, Ibu. Oh, pinter, bagus sekali Ota dan Sahaki ya. Jadi intinya masyarakat di sekitar tempat Dokter Rana itu pertama takut disuntik. Siapa yang di sini anak-anak yang berani, Bu. Saya berani. Saya takut, Bu. Erna takut Bu. Jarum tajam, Ibu. Nah, Erna kan harus divaksin COVID sekarang anak-anak ya, jadi nggak boleh takut disuntik ya, harus imunisasi, divaksin. Nanti Erna kalau nggak divaksin nggak bisa jalan-jalan. Iya, Bu, saya takut. Enak tahu juga tahu ya. Rasanya nyut-nyut dikit. Tuh, kata Yuyun juga cuman kayak digigit semut ya Yun ya. Iya, kayak gigit semut sebentaran doang sakitnya. Iya, betul. Ya, karena juga ya tadi sebagaimana Sarlota sama Sahaki sampaikan, selain takut disuntik juga nggak punya uang buat bayarnya, ya.
Jadi Dokter Ana melakukan pengobatan dengan gratis, tanpa dibayar dengan uang. Ya, itu adalah hasil prestasi dari kelompok 2 Sarlota dan Sahaki. Terima kasih. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini adalah Sutini dan Erna. Saya Bu. Pertanyaannya, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Ana bagi masyarakat? Apa pengaruhnya? Coba silahkan Erna dan Sutini, hasil diskusinya dipresentasikan. Kesadaran masyarakat akan kesehatan agar meningkat, Bu. Iya, betul. Jadi diantaranya setelah dengan berbagai kebaikan, kemudian semangat yang diberikan Dokter Ana terhadap masyarakat, akhirnya masyarakat pada semangat. Saya nggak mau Sadar sakit, dia, Bu. saya harus sembuh, saya harus sehat, saya harus berobat ke Dokter Ana karena Dokter Ana tidak meminta biaya. Betul Erna dan Sutini, terima kasih hasil diskusi dan hasil presentasinya. Selanjutnya untuk kelompok 4. Ya, nah di sini kelompok 4 adalah Andi, Reski dan Rohma. Pertanyaannya, bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Ana? Ya, di sini untuk Andi dan Rohma menuliskan sikap dari Dokter Ana dan bagaimana menurut pendapat kalian. Silakan. Kalau Dokter Ana itu Bu sikapnya tanggung jawab karena dokternya itu meningkatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Kemudian suka menolong karena dia suka menolong orang yang tidak punya uang. Iya, apalagi? Kemudian kerendahan hati. Jadi Dokter Ana itu bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Iya, betul sekali. Ada lagi? Terus punya dedikasi Bu. Dedikasi itu ditunjukkan Dokter Ana yang patut kita contoh. Iya. Mungkin ada yang menambahkan dari kelompok lain. Silahkan tentang sikap dari Dokter Ana ini dan bagaimana menurut pendapat kalian. Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Sudah? Ya sudah. Kalau tidak ada yang berpendapat lagi, Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 4 dan Andi, Reski dan Rohma untuk hasil presentasinya tentang sifat-sifat yang ada, sikap-sikap yang ada di Dokter Ana menurut pendapat kalian. Di antaranya ada tanggung jawab, punya dedikasi yang tinggi, suka menolong ya. Kemudian dia membantu tanpa pamrih. Itu adalah sikap-sikap yang harus kalian contoh juga karena semuanya itu berhubungan dengan makna Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, satu kelompok lagi anak-anak, kelompok terakhir nih, kelompoknya Noviar sama kelompoknya Sri. Ayo, silakan Noviar. Saya nggak mau jawab, Bu. Saya yang mencari jawabannya tadi. Sri yang ya, Bu. Oh, Bohong tuh Pak, Iya, bohong tadi, tuh Bu. Bu. Tadi dia bilang nggak mau. Biarkan saja Nopinya yang bilang jawab sendiri. Jawab aja Pak. Jawab aja Nopi. Selalu nafsu ngomelnya Ya, salah Bu. deh. aduh, Tom kalian itu ya. Ya, Bu. Tadi saya yang cari jawaban, Bu. Bohong. Srinya Bu. diam saja, Bu. Padahal dia, Ibu Bu. harapkan dengan disatukannya kalian bisa akur lah, jangan kayak Tom and Jerry. Petot Bu untuk kelompoknya Sri sama Noviar Bu. Ya, Bu, Petot. saya bisa, Bu. Saya pintar, Bu. Kalau Sri nggak mau, saya, Bu. Ih, hebat. Ayo. Ya, Apa itu jawabannya? baru Noviar Bu. Apa namanya. jawabannya? Ayo. Coba Noviar. Pertanyaannya, hal-hal baik yang bisa aku contoh dari Dokter Ana. Apa yang bisa Noviar contoh? Membantu orang lain, Bu. Betul, apalagi?
Kan tadi Ya. udah dibilang contoh jawaban Sri. saya kan Bu. Dia 1000 yang satu lagi. Ayo Sri apa lagi Sri? dia membantu Dokter Rana ini kan suka menolong ya Bu ya, suka bantu orang lain. Kemudian ilmu yang dia dapat itu digunakan untuk membantu masyarakat sekitar Bu, gitu. Ini gara-gara Nopi nih Bu. Oh, ini jawaban Sri apa jawaban Nopiar sih sebenarnya? Sebenarnya saya Bu, cuman Jawaban Nopi saya, itu Bu. sering sekali ambil jawaban saya Bu. Oh, rebutan ya. Nanti kalau mau main rebutan kalau 17 Agustusan ya Nopiar ya, jangan sekarang. Kalian di kelompok itu harus disiplin, harus bekerja sama dengan baik. Makanya Ibu satukan kembali Nopiar sama Sri biar akur ya. Enggak, Abu. Ya, jawaban dari kelompoknya Sri. Kenapa Sri? Enggak mau lah Bu. Nopi suka contek. Enggak mau berpikir, suruh saya terus, malas. Nopiar, nanti ke depannya jangan begitu lagi ya, Nak. Iya, Bu. Iya, pinter. Nah, jadi tadi jawaban Sri dan Nopiar itu sudah bagus. Jadi banyak hal-hal yang bisa dicontoh dari Dokter Rana yang benar-benar mengabdikan dirinya itu kepada masyarakat. Dan tentunya tadi sudah Ibu sampaikan bahwa perilaku Dokter Rana ini sangat sesuai dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini anak-anak simbolnya apa ini simbolnya? Santai, Bu. Kemarin sudah disebutkan di pembelajaran sebelumnya ini bukan gelang tapi rantai. Bu, bilang Nopiar itu kalung neneknya, Bu. Oh, kalung neneknya ya. Nopiar, kamu ambil kalung neneknya ya. Buat Enggak, Bu, apaan? tapi besar seperti itu, Bu, kalungnya, Bu. Oh, besar ya. Nah, di sini bukan kalung neneknya Nopiar, tapi ini adalah mata rantai, ya. Dengan arti lambangnya di sini melambangkan laki-laki untuk berbentuk persegi empatnya dan mata rantai yang berbentuk lingkarannya melambangkan perempuan. Di sini saling berkaitan dalam arti melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya harus bersatu, saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Begitu anak-anak. Makna dari sila kedua, dari simbol sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, sikap dari Dokter Rana tadi sesuai sekali anak-anak dengan butir-butir Pancasila sila kedua, terutama di sini. Yang pertama di sini persamaan derajatnya, mengakui persamaan derajat, saling mencintai. Saling mencintai sesama manusia. Kalian bisa baca di sini ya. Menjunjung tinggi nilai Iya. kemanusiaan. Apakah Bu. ada sikap Dokter Rana yang tidak sesuai dengan butir ini? Ada nggak? Tidak, Bu. Semuanya Iya. sesuai, Bu. Tapi ada jagung di belakangnya, Bu. Iya. Ada gambar jagung di sama belakangnya. pepaya. Jadi lapar Jadi perut nanti saya. kalau kalian lapar bisa nanti meminta sama mamahnya ya. Sesudah belajar kan capek, perlu energi lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Ya. Nah, bagaimana? Apakah Ya, kalian Bu. bisa mencontoh sikap Dokter Rana itu dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa enggak? Apa Bisa, contohnya, Bu. Erna? Coba apa contohnya? Gimana Erna? Misalnya Noviar enggak ada bawa pensil. Nanti dipinjamkan Noviar pensilnya. Iya, bagus. Coba yang lain. Coba Sahaki. Bagaimana? Iya, Bu. Membelikan Yang teman yang kita pertama jajan, Bu. kayaknya saya asalnya Nopi namun perlakukan saya banyak sama duitnya Bu. nih. Iya, Bu. Nah, iya ya. Jadi ada juga dalam kegiatan kamu sehari-hari itu yang tidak sesuai ya. Nah, mulai dari sekarang Nopiar tidak boleh melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan sila kedua. Tadi Sri udah ngadu sama Ibu, Nopiar nakal dan sebagainya. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila.
harus bisa berubah, bukan berubah menjadi Power Ranger, Satria Baja Hitam, bukan, tapi berubah menjadi sikapnya lebih baik lagi sesuai dengan sila kedua Pancasila, ya. Banyak anak-anak sebetulnya hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan, yang mana kegiatan tersebut itu sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Di antaranya kalian boleh mengamati gambar-gambar yang Ibu sajikan di sini, anak-anak. Coba siapa yang kalian pernah melakukan kegiatan yang ada di gambar Ibu? 04 Bu, saya pernah Bu. Pergi ke pasar sama Mama. Gimana ceritanya terus? Tahu-tahu di pasar ada orang yang duduk seperti itu, megang atau kopinya Bu. Nanti itu dikasih uang. Iya, berapapun uangnya kamu ikhlas ya Erna ya. Kelas Bu. Bu, saya juga Bu, saya suka ada yang datang ke rumah. Siapa yang datang ke Kakek, rumah? nenek-nenek kayak gitu. Kasihan deh Bu. Saya cuma punya duit 2.000, saya kasih aja. Berapapun uangnya, yang penting keikhlasannya. Itu yang gambar 02. Bu, gambar 02 si Sri jatuh ya Bu. Itu loh, bisa Mas Sri Bu. Mungkin kalau Nopiar menolong Sri di nomor 2, jatuh Sri itu syukurin gitu ya. Gak boleh Enggak, ya. Bu, ikhlas saya, Bu. Ya. Oh, ikhlas nolong Sri ya. Berarti Nopiar sekarang udah mulai baik sikapnya ya. Takut disuruh nyanyi burung dia. Oh iya, nyanyi burung sampai joget-joget. Iya. Jadi itulah anak-anak, 4 gambar sebagai contoh kecil saja yang kalian bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua. Karena tadi juga dari bacaan Dokter Ana banyak hal-hal atau sikap-sikap yang kalian bisa contoh ya. Itu anak-anak yang Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Coba mari kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, sikap-sikap apa saja yang harus kita contoh. 1. Sikap peduli sama orang lain. Bentar Yuyun, Sarlota nomor 2-nya apa? Ota, 2 apa? Saling membantu. Pinter Erna, saling membantu. Yang ketiganya Nopiar, apa Nopiar? Jangan tidur. Menolong Bu. Biasa dia mah Bu di kelas ngantuk. Menolong, pinter Ota. Iya. Nah, jadi itulah beberapa sikap yang kita bisa ambil sebagai contoh dari bacaan dokter hebat kami, yaitu Dokter Ana ya. Kita meskipun masih kecil, tapi kita bisa melakukan hal yang besar. Artinya, Besar lagi Bu, sama ikhlas Bu. Iya, pintar. Apapun yang kita laksanakan, kalau kita melaksanakannya dengan ikhlas, maka kita akan merasa sangat senang melakukannya ya. Nah, itulah pelajaran yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Untuk ulangan untuk tes sumatifnya, tes formatifnya, Ibu akan membagikan link Google Form kepada kalian melalui WA. Ibu harapkan kalian 30 menit ke depan sudah bisa mengumpulkan tugas kalian melalui Google Form-nya ya. Ibu tunggu ya anak-anak. Untuk PR-nya nanti di LKPD-nya ada soal-soal lanjutan yang harus kalian kerjakan. Untuk pembelajaran esok kita akan melanjutkannya dengan sila-sila Pancasila yang selanjutnya, yaitu yang ketiga. Ya, itu juga kita besok akan belajar tentang SBDB, yaitu menggambar 3 dimensi. Jadi anak-anak besok kita gambar besok. Bawa krayon ya. Bawa krayonnya, siapkan semua alat-alat yang bisa dilakukan.
menunjang proses pembelajaran berikutnya. Anak-anak, ibu yang banyak terima kasih pada hari ini kita semua telah bertatap maya melalui Google Meet. Kita akan bertemu kembali. Ya, Bu. Semoga kalian Amin. tetap sehat ya anak-anak dan tetap Iya, semangat. Amin, Bu. Semuanya. Oke. Dan sebelum mengakhirinya, Baik. marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Ibu minta Nopiar memimpin doa supaya menjadi Pak Ustadz. Iya, Bu. Ayo. Jadi teman-teman, seperti biasa sebelum kita pulang, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nopiar, terima kasih anak-anak Udah, Bu. semuanya. Terima kasih, Bu Guru. Anak-anak. Sampai ketemu besok ya. Iya, Bu Guru. Terima kasih, ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Iwi. Terima kasih untuk pembelajarannya ini lumayan ya. Baik, sebelum saya memberikan komentar terkait dengan apa yang sudah Ibu tampilkan, dari sejauh mana kesesuaian antara rencana dan tampilannya pada hari ini, silakan. Ada kekurangan Pak, tentunya masih banyak. Yang keduanya ya agak kesulitan untuk kerja kelompok ini karena melalui daring. Itu aja mungkin Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Sangat bagus ya, bagusnya menurut saya. Artinya bahwa langkah demi langkah yang ditampilkan Ibu itu sudah sesuai dengan tahapan pembelajaran yang sudah kita bicarakan, sudah lengkap. Kemudian ada video pengantar terkait dengan yang terkait dengan konten materi terkait dengan pengamalan sila kedua Pancasila ya Ibu ya. Iya betul Pak. Ya, dimulai dengan pengantar video tentang itu Rumah Sakit Apung kalau tidak salah ya. Iya betul. Ya, Rumah Sakit Apung. Kemudian dari masalah itu baru siswa eksplorasi hal-hal positif apa yang ada di dalam video itu yang dikaitkan dengan sila kedua Pancasila. Gitu ya Ibu ya? Iya. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan pembelajaran berbasis masalah, ini ya modelnya. Jadi kita mulai dengan satu konteks cerita yang besar, baru di breakdown ke dalam menjadi bagian-bagian materi yang terkait pada cerita tadi. Jadi itu sudah ditampilkan dengan sangat baik oleh Ibu. Videonya juga itu. Mungkin kalau dalam pembelajaran kelas realnya, videonya pas ya. Kalau ini daring, kalau hanya beberapa menit, video tadi kurang lebih 9,16 menit ya, cukup panjang. Mungkin tadi suaranya juga ada bagian yang terdengar, tapi ada yang juga tidak terlalu terdengar dengan baik. Kemudian pembagian kelompok sampai diskusi, memang idealnya pembagian kelompok dan diskusi ya memang sulit dari kelompok kan lagi mengkondisikan siswa untuk diskusi dalam Google Meet yang sama ini kan nanti pasti akan ribut jadinya. Iya. Di kelas tidak bisa mengontrol, sehingga itu untuk pembelajaran yang daring seperti ini teknisnya itu kerja kelompok mungkin ya WA boleh, kalau Google Meet langsung ini agak sulit untuk ditampilkan. Atau kalau memang tidak ada fasilitasi kerja kelompok, mungkin mandiri saja, tidak ada masalah. Kalau Google Meet kan mandiri saja kan masing-masing. Kemudian ada diskusi, kemudian ada presentasi, dan yang menarik karena Ibu berikan penguatan terakhir dengan menunjukkan butir-butir pada sila kedua Pancasila itu apa saja yang kemudian ditarik kesesuaiannya dengan apa yang disampaikan anak-anak tadi dalam diskusi tadi. Nah, itu penting ya. Jadi apa yang mereka tampilkan kemudian diberikan penguatan atau dikonfirmasi secara mendalam oleh guru sesuai dengan konteks materi yang benar, sehingga mereka pun akan bilang, oh iya berarti dari tadi itu yang kita diskusi itu kan benar sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Kemudian sampai ke penutup ya semuanya terurut dengan baik ya. Jadi saya apresiasi apa yang sudah disampaikan Ibu bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang lain untuk bisa tampil sesuai dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Ibu ini. Oke, sebelum saya akhiri, Ibu Sarlota mungkin ada hal yang perlu ditambahkan. Terima kasih Ibu. Halo Ibu Sarlota.
Ya, baik, terima mungkin kasih apanya Bapak. tadi. Saya Ya, tidak menambahkan karena apa yang mau saya tambahkan itu sudah sama dengan Bapak, mulai dari waktunya, terus videonya. Saya lihat itu pendobelan ya. Video sama cerita itu sebenarnya sama, terus yang mau diajarkan tentang sila itu sila kedua itu sudah bisa masuk dalam cerita dan gambar. Terus diskusinya itu Pak, diskusi kelompok kalau bisa tugasnya dikirim saja. Dan yang terakhir tugas evaluasi pada Google Form, mungkin Ibu juga perlu perhatikan, Ibu menggunakan waktunya sekian menit, sedangkan biasa Google Form kalau anak-anak baik kalau hadir semua, tapi kalau tidak mungkin itu diperhatikan waktunya. Dan yang berikut, waktu untuk ini sudah cukup panjang Bu Guru ya, untuk kalau peer teaching ini, waktu yang diberikan untuk Bapak Ibu Guru sudah lebih dari ini digunakan oleh Ibu. Mungkin itu yang perlu diperhatikan. Baik, terima kasih Bapak, hanya itu saja. Oke, baik Ibu Sarwoto, terima kasih. Jadi mungkin nanti yang 2 orang terakhir ini ya, kita tidak bisa selesaikan sekarang ya. Nanti di sore hari untuk baru dilanjutkan. Mohon diperhatikan waktunya supaya kalau bisa 1 jam, 2 orang 1 jam selesai ya, karena ini kita 3 orang saja ini 2,5 jam ini. Lumayan dari jam 9 sampai sekarang juga sudah setengah 12 nih waktu di sini ya. Jadi cukup panjang, sehingga mohon supaya 2 orang terakhir nanti itu menggunakan waktu kurang lebih 1 jam sehingga tidak berlarut-larut. Oke, demikian ya Bapak Ibu untuk peer teaching hari ini untuk 3 orang, masih tersisa 2 nanti dilanjutkan sore. Terima kasih untuk Ibu I, tadi Ibu Erma dan juga Ibu Ota ya sudah tampil dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Hal-hal yang baik silakan diadopsi untuk digunakan sebagai bahan belajar dan sebagai inovasi untuk Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya, khususnya di PPL nanti, karena setelah ini nanti 3 hari kemudian ada evaluasi dan rencana tindak lanjut. Hari yang keempat sudah masuk ke siklus pertama PPL, sehingga ini menjadi bekal buat Bapak Ibu untuk bisa tampil secara lebih baik di PPL nanti. Ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf untuk kita kali ini. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu ya untuk kita semua ya. Amin. Ya, Ya Pak. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Bapak. Ya, Pak.